Belajar seraya bermain merupakan karakteristik anak usia dini, di mana pada masa Golden Age, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Melalui pembelajaran mendalam, proses belajar dan bermain mendorong anak untuk mampu memahami konsep secara utuh, menghubungkannya dengan pengalaman, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan nyata. Saya, Dida Maulida, pendidik dari Kober Alphabet Kota Tasikmalaya, akan berbagi praktik baik transformasi pembelajaran mendalam melalui Banana. Belajar aktif, nyata, asik, dengan nilai alam. Namun, tantangan muncul ketika pendidik ingin menjadikannya bukan sekedar pengalaman buah, melainkan sebagai wahana pembelajaran untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif. Tantangan utama di Kober Alphabet adalah keterbatasan ruang alami di tengah kota, sehingga sulit mengajak anak bermain langsung di alam terbuka. Anak-anak juga lebih tertarik pada gawai, membuat mereka cepat bosan dengan kegiatan konvensional. Untuk itu, saya mencoba mengkolaborasikan pembelajaran mendalam yang tidak hanya mengenal pisang sebagai buah, tetapi juga mengaitkannya dengan sains, nilai kehidupan, dan keterampilan abad 21. Sebagai pemantik pembelajaran mendalam, kegiatan dimulai dengan eksplorasi pohon pisang menggunakan teknologi virtual reality. Siswa dapat mengunjungi kebun pisang secara virtual tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Visualisasi tiga dimensi yang realistis memungkinkan siswa memahami struktur dan bagian-bagian pohon pisang secara mendalam, seolah-olah mereka sedang berdiri di tengah kebun yang sesungguhnya. Pohon pisang. Oh, itu pohon pisang. Ada pohon pisangnya? Ada. Pisangnya warna apa? Teknologi ini menjembatani keterbatasan fisik lingkungan sekolah dengan menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual, menarik, dan bermakna. Setelah pengalaman virtual, anak-anak diajak untuk mengamati buah pisang secara nyata. Mereka membandingkan bentuk, warna, ukuran, dan juga tekstur. Ya, ini besar, ini kecil. Oh iya, Batu Arumi. Ternyata ini pisangnya besar. Gimana besar itu? Oh, kayak Miss Dida, iya besar. Kalau ini pisang Kecil. kayak siapa ya? Ya, Kayak iya. Kayak Sebelum kegiatan dimulai, pendidik mengajak anak-anak untuk berbaris dengan rapi dan belajar antre. Anak-anak diarahkan untuk menunggu giliran saat mencuci tangan. Tidak lupa juga memberi arahan bagaimana cara mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Setelah tangan bersih, anak-anak duduk melingkar di meja kegiatan. Mereka diberikan pisang matang dan alat bantu seperti pisau plastik kecil untuk belajar mengupas dan memotong pisang dengan hati-hati. Pendidik mendampingi setiap anak, memastikan keamanan dan memberikan arahan dengan lembut. Salah satu anak menjadi tutor kecil bagi teman-temannya. Dengan penuh percaya diri, ia menunjukkan cara mengupas pisang dengan benar. Mereka memisahkan daging pisang dengan kulitnya, kemudian membuang kulitnya ke tempat sampah. Mereka belajar tidak hanya cara mengupas pisang, tapi tentang kerjasama, percaya diri, dan saling menghargai. Melalui tutor kecil, anak belajar bahwa setiap orang bisa menjadi guru, belajar bersama, saling membantu, dan menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. Mereka juga mengaitkan pengalaman mereka saat memakan pisang di rumah atau di tempat lain, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi setiap anak. Di rumah aku ada pisang. Hah? Di rumah Ali ada pisang? Suka pisangnya banyak? Suka pada makan pisang? Ya, siapa lagi yang pisangnya warna hijau. Pisangnya warna Oh, Kinara juga sama pisang ini ada di rumah. Dari kegiatan ini, anak-anak belajar mengenal tekstur dan perubahan bentuk saat dikupas, menghitung potongan dan membandingkan ukuran, serta bahasa, mengungkapkan rasa dan menceritakan pengalaman mencicipinya. Pendidik kemudian mengajak anak untuk menggambar buah pisang sesuai dengan pola. Aktivitas ini menjadi refleksi visual atas pengalaman belajar yang menyeluruh, dari virtual, nyata, hingga kreatif digital. Ragam main berikutnya yaitu kegiatan interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Canva yang dikemas dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Di antaranya yaitu video pembelajaran interaktif yang membantu anak memahami konsep siklus hidup tumbuhan secara visual dan konkret. Kemudian ada kegiatan PanMed digital yang dikemas dalam bentuk permainan berhitung sederhana. Dalam kegiatan ini, anak diminta untuk menghitung jumlah pisang yang muncul di layar, mencocokkan angka dengan jumlah buah. Kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan berhitung dasar, tetapi juga
meningkatkan konsentrasi, ketelitian, serta kemampuan anak untuk mengenali simbol angka dan konsep kuantitas secara konkret. Pendidik juga menyediakan jigsaw puzzle digital bertema pisang. Anak-anak menyusun potongan gambar pisang hingga membentuk gambar utuh. Aktivitas ini menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah, ketekunan, dan koordinasi mata tangan. Anak merasa senang dan bangga ketika berhasil menyusun puzzle dengan benar. Ragam main yang ketiga dirancang dalam bentuk hidden games banana. Anak-anak diajak untuk mencari dan menemukan buah pisang yang tersembunyi dalam tumpukan kacang hijau. Kemudian, anak menyusun replika pisang sesuai dengan pola ukuran yang ditampilkan pada layar tablet atau smartboard. Kegiatan ini melatih koordinasi motorik halus, sensori, konsentrasi, kemampuan observasi, dan penalaran logis. Setelah melihat dampak positif pada anak-anak di Kober Alphabet, saya merasa penting untuk membagikan praktik baik ini kepada pendidik lain agar semangat pembelajaran mendalam dapat tumbuh dan berkembang lebih luas. Kemudian, saya ajak untuk mencoba merancang versi mereka sendiri dari pembelajaran Banana dengan topik lain. Melalui proses ini, mereka belajar tidak hanya meniru, tetapi mengadaptasi dan mengembangkan ide pembelajaran mendalam sesuai dengan konteks kelas masing-masing. Saya Selvia Lilatus Saidah, guru di Kober Alphabet Kota Tasikmalaya. Sebagai teman sejawat, saya melihat praktik baik yang dilakukan oleh Miss Dida benar-benar menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna. Saya merasa dengan pembelajaran ini tidak hanya menyenangkan untuk anak, tetapi juga sangat menginspirasi guru-guru untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup dan juga kontekstual. Terima kasih. Semangat Miss Dida! Melalui kegiatan yang sudah diajarkan di sekolah, Regan menjadi anak yang super ingin tahu di rumah. Dia jadi lebih aktif untuk membersihkan mainannya atau kotoran yang ada di sekitarnya. Dia juga aktif untuk membuang sampah sendiri. Dan karena kemarin sudah belajar apa itu buah pisang, di rumah Regan menjadi senang sekali makan buah pisang. Dia bisa mengupas, lalu dia makan sampai habis dan dibuang ke tempat sampah. Terima kasih untuk Kober Alphabet. Transformasi pembelajaran mendalam melalui Banana telah menunjukkan bahwa inovasi bukan soal teknologi tinggi, tetapi menumbuhkan nilai yang bermakna di setiap pengalaman belajar anak. Di tengah kota Tasikmalaya yang dinamis, Kober Alphabet berhasil menanamkan nilai-nilai alam, kreativitas, dan pengalaman belajar yang bermakna dengan pendekatan sederhana yang menyenangkan dan transformatif. Demikian praktik baik Kober Alphabet Kota Tasikmalaya. Semoga dapat menginspirasi pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Alphabet, Smart School, Smart Learning, Smart Future.